Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron dengan NIM 212410102065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ke-10, yaitu select dan order. Tugasnya seperti ini, yaitu tugas yang perintah yang tidak default. Langsung kita kerjakan di PostgreSQL saja. Di sini saya hanya menuliskan soalnya, jadi ini nanti saya akan tunjukkan cara pengerjaannya. Yang soal yang pertama itu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Query dari menunjukkan daftar semua supplier dari tabel supplier adalah select bintang from supplier. Select ini untuk menunjukkan bintang ini adalah indikator semuanya, artinya semua data yang ada di supplier from tabel supplier. Langsung saja kita jalankan. Di sini berhasil ya, sukses, dan sudah tampil semua data yang ada di tabel supplier. Supplier ID, company name, contact title, address, dan lain-lain. Selanjutnya tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Untuk query-nya seperti ini, sama seperti yang pertama tadi, select from supplier, tapi di sini kita mengambilnya dari from customer. Coba kita jalankan. Nah, maka semua isi atau kolom dari tabel customer akan muncul. Di sini ada customer ID, company name, contact title, address, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menampilkan kolom atau menampilkan, jika ini menampilkan semua datanya, maka kita akan menampilkan beberapa kolom saja dari tiap tabel. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Maka caranya adalah select produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Ini artinya kita akan menampilkan kolom ini ID produk, yaitu produk ID, nama produk, di sini produk name, bisa kita lihat di bagian sini ya, di bagian tabel produk. Ini adalah kolom-kolomnya, produk ID, produk name, supplier ID ya. Di sini kita hanya tampilkan yang diperintahkan saja, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok dari tabel produk. Coba kita jalankan. Ya. Maka yang akan ditampilkan hanya produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Yang lain-lain seperti supplier ID, quantity per unit, unit on order ini tidak ditampilkan karena tidak semua produk diperintahkan untuk ditampilkan. Soal yang kedua dari tabel kolom, menampilkan kolom, yaitu sama ya, tapi kita mencari dari tabel supplier yang dimana perintah untuk menunjukkan kolom supplier ID, company name, country, dan juga contact name. Contact name ini contact person ya, karena kan kalau contact person artinya orang yang bisa dihubungi. Kita bisa lihat di ini tabel supplier, nama-nama kolomnya ya, ini kita jalankan saja. Maka akan muncul ini supplier ID, company name-nya ini misalnya Exotic Liquid dari UK, United Kingdom, dan kontak personnya yaitu Charlotte Cooper. Yang selanjutnya yang C adalah memberikan nama samaran atau alias dari kolom-kolom yang dipanggil. Ya, di sini perintahnya misalnya tampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dengan nama kolom ID produk. Artinya ini ID produk kan nama yang sebenarnya, yaitu kita lihat di ini ya, tabel produk. Nama sebenarnya itu produk ID, kita ganti dengan ID produk, maka kita tambahkan ini S ID prod.
sesuai perintah di sini ya. Di sini yang kolom kedua sesuai nama asli, kolom ketiga diganti harga, maka ini kolom ketiga unit price as harga. Yang keempat yaitu unit in stock atau stok barang. Ini stok barangnya dikurung seperti ini, artinya karena kalau artinya ini ada spasi ya. Karena kalau ini tanpa spasi, kita tidak perlu titik dua ini tanda petik. Tapi kalau nama samarannya itu ada spasi, maka kita perlu tanda petik. Atau jika tidak menggunakan tanda petik, tidak di spasi, tapi diberi ini underscore atau garis bawah seperti ini. Tapi kita akan menggunakan spasi, maka kita gunakan tanda petik. Langsung coba kita jalankan saja. Ya, di sini sudah muncul ya ID prod ya, sesuai ini produk name, harga ya. Kalau enggak di unit ini sebenarnya namanya unit price, tapi kita ganti menjadi harga. Oke, selanjutnya yaitu ini dari tabel supplier, yaitu ID supplier, company name kita ubah menjadi nama PRSA atau nama perusahaan, country kita biarkan saja, contact person ini contact name ya, di sini kita ganti menjadi contact person namanya. Kita jalankan, kita run. Sudah berubah ya, nama company name-nya menjadi nama PRSA. Selanjutnya yaitu menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Di sini yang soal yang pertama tampilkan ID supplier, nama, serta alamat. Alamat ini sebenarnya address, tapi di sini alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Artinya ID supplier ini sendiri, nama ini sendiri. Tapi alamat ini kita akan menggabungkan dari kolom address, city, dan country dengan cara select supplier ID, company name, address, diberikan ini garis lurus 2 dan tanda petik. Karena ini dipisahkan dengan koma, maka kita tambahkan koma di sini. Jika dipisahkan dengan spasi, maka koma ini kita hapus, kita ganti dengan spasi. Ini tidak perlu diberi koma karena kita akan menggabungkannya. Jadi address, alamat, titik garis lurus ini 2, tanda petik, koma, ditambah lagi garis lurus 2, city, garis lurus 2, yang seperti ini, country, as alamat. Ya, kita gunakan nama samaran ya, agar lebih singkat di kolomnya nanti, di sininya nanti. Baik, kita jalankan saja. Nah, di sini alamatnya gabungan dari ini ya, alamat, ini jalan Gifford St. Street, London, ini city, dan country-nya UK. Jadi ini digabung jadi satu. Jika tidak digabung, kan sendiri-sendiri kan di sini kolomnya. Seperti itu. Soal selanjutnya sama ya, cuman dari tabel employee. Yang kita gabungkan adalah di sini nama lengkap yang terdiri dari first name, terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jika spasi tidak perlu beri koma atau di tengah-tengah tanda petik ini kita beri ruang kosong atau spasi saja. Ya, jadi terdiri dari title of courtesy. Ini atau title orangnya ya, Mr. atau Miss gitu nanti. First name, last name, S atau sebagai nama lengkap. Dan perintahnya di sini tadi kan alamatnya seperti yang soal pertama, jadi kita copy saja, ditaruh di sini. Coba kita jalankan. Nah, nama lengkapnya ini terdiri dari title Miss Nancy the value. Jadi ini first name, last name-nya tergabung. Jadi tidak menjadi kolom sendiri-sendiri. Alamat lengkapnya juga sama ya seperti tadi.
Yang E, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Yang E yaitu di sini kita membuat tanggal atau pemformatan tanggal. Ini ada contoh yaitu select first name, last name as nama lengkap, birth date as tanggal lahir. Ya ini dan yang berguna atau query untuk menunjukkan tanggal yaitu yang ini. To chart now titik 2 double date, day, month, year. Ini nanti kalau formatnya seperti ini, day, tertulis day seperti ini, maka nanti adalah harinya berupa kata. Month ini juga bulannya berupa kata. Dan year ini, jika dua ini y-nya 2, maka terdiri dari 2 digit angka nanti. Langsung saja kita jalankan perintah yang pertama nih ya, modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, 4 digit. Nah, seperti ini, kita samakan ya, seperti yang ini, cuma kita rubah formatnya menjadi, di sini kan bulan pertama, maka kita taruh bulannya di pertama. Bulannya angka, maka M kecil seperti ini, harinya angka 2 seperti ini, cukup 2 ya, karena kan hari sampai 2 saja, misalnya 01, itu hari tanggal kan ini. Kalau angka ini nanti berupa tanggal kan, tanggal cuma sampai 31, jadi 2 digit aja. Maka D-nya ini cukup 2 huruf saja, DD gitu. Nah, untuk year itu ini 4 digit, maka Y-nya 4. Coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini, maka ini bulan 5 tanggal 29 2022. Oke, yang soal selanjutnya seperti ini ya. Bulannya angka, ini seperti tadi MM, tapi harinya nama, maka ini day. Dan tahunnya 2 digit, berarti year-nya ini YY 2 huruf saja. Nah, maka seperti ini. Bulannya angka, bulannya 05, harinya nama, Sunday, hari Minggu sekarang, dan tahun 22, tahun 2022. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kita menghitung rentang ya. Misalnya contoh soal nomor 1 ini tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Maka kita untuk mengetahui usia saat masuk perusahaan itu tanggal mulai dikurangi tanggal lahir kan. Berarti tahun mulai dikurangi tahun lahir. Maka kita akan melihatnya. Caranya mungkin seperti ini ya. Select for employees, birth date, hire date ini tanggal mulai bekerja, dan ini age, ini usia, hire date di koma birth date as usia pegawai saat masuk perusahaan. Maka kita jalankan. Berarti ini ya, employee ID-nya 1, birth date-nya ini 1945, dan hire date-nya 1929. Maka 1929 ini dikurangi 1945. Bulannya juga ya dikurangi. Maka usianya saat masuk yaitu 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Soal yang kedua, ini tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Ini sedikit berbeda dari ya, jika ini menggunakan age, date, birth date, ini saya menggunakan ini. Select employee ID, hire date, to chart ini untuk menunjukkan tanggal saat ini ya. Dan ini mau ini seperti ini, seperti contoh yang pertama tadi. Artinya nanti tahun sekarang akan dikurangi dengan tahun pada saat direkrut. Maka kita jalankan. Nah, maka ini muncul
masa kerjanya, misalnya pegawai dengan ID 1 masa kerjanya sudah 30 tahun jika bekerja sampai saat ini, mulai tahun 1992. Oke, mungkin itu selanjutnya ini materi yang Q itu adalah penjumlahan atau pengalian dari 2 kolom. Misalkan nomor 1, tampilkan nilai order, ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order. Maka query-nya seperti ini, order ID, quantity, unit price, dan unit price bintang ini artinya kali. Maka quantity ini atau jumlah barang yang dipesan ini itu dikalikan dengan harga barang. Kita jalankan. Nah, ini kuantitinya 12, harganya 14. Ini dalam dolar ya mungkin. Jadi 12 kali 14, 168. Seperti itu. Jadi 2 kolom ini dikalikan. Kalau mengkalikan harus diberi tanda kurung seperti ini di dalamnya. Oke, selanjutnya soal yang kedua dari materi ini. Ini dari tabel produk ditampilkan produk ID, unit price, harga, unit on order atau barang yang dipesan ya, nilai barang yang dipesan. Dan kita akan mencari nilai barang yang harga dari total nilai barang yang sudah dipesan. Maka didapat yang seperti ini. Ini karena unit ordernya 0 atau barangnya tidak pernah disimpan, maka barangnya tidak menghasilkan atau 0. Jika ini sudah pernah dipesan, maka sudah menghasilkan ini. Selanjutnya yaitu materinya ASC dan CSC ya, yaitu atau ada order by-nya. Nanti order by itu mensortir dari yang paling kecil atau yang paling besar. Contoh saja langsung soal pertama ya. Ini select product name unit on order. From product order by unit on order ASC. Artinya kita mensortir hasilnya ini dari unit on order yang paling kecil. ASC ini yang paling kecil atau paling sedikit ya, ini dari yang paling sedikit. Kita jalankan. Nah, paling sedikit ini kan urut kan 0, paling sedikit sampai 10, 20, 30, artinya terus meningkat sampai yang paling banyak. Jadi ASC ini tujuannya yaitu untuk mensortir dari yang paling kecil. Selanjutnya yaitu yang last. Ini dari ini hampir sama ya seperti yang tadi yang bagian selisih. Kalau ini dari yang paling besar, artinya ini kan nama, berarti yang paling pertama, nama yang paling pertama. Lupa saya, harusnya di ini semua ya. Jadi disortir dari yang huruf kapitalnya itu paling besar nilainya. Misalnya last name-nya ini kan S, P, S dengan P itu kan besaran S kan. Artinya yang paling bawah nanti A atau seterusnya ya, ini B, C, D, E, kalau ada nggak ada kan F, G, L, artinya urut dari yang paling atas ini kan karena DSC dari yang paling besar. Itu yang terakhir yaitu penggabungan ini ada ini misalnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberi diskon. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Ini untuk menampilkan nama produk, select produk name, unit price, harga yang telah didiskon. Maka kita hitung dulu harga diskonnya itu kan 20%, berarti harga atau unit price dikali 0,25 atau 25% kan. 25% kan 0,25. Lalu harganya kita kurangi dengan yang sudah didiskon. Artinya misalkan ini harganya 100.000, maka dikurangi ini harga yang sudah didiskon 25 menjadikan berarti 20
5.000 artinya nanti harga setelah didiskon 75.000, misalnya seperti itu. Kita jalankan aja. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ini harga real atau harga awalnya, ini harga setelah didiskon. Jadi ini 39 dikurangi diskonnya berapa gitu. Oke, sudah selesai materi select dan order ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.